Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi PIAUD, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah rencana pembelajaran kurikulum anak usia dini. Dalam materi yang akan kami sampaikan ini terkait tentang penyusunan RPP dengan anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Asmawati nantinya akan menyampaikan pengertian dari RPP. Dan selanjutnya yang kedua adalah Selanjutnya di sini saya atas nama Hulaimi, saya mendapat bagian yang kedua yaitu tujuan pembuatan RPP. Nama saya Nadira Ispiani. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip rencana proses pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, saya atas nama Sumiatun mendapat bagian yaitu komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Selanjutnya, baik, saya Wiwin Irawati mendapatkan bagian di sini yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Selanjutnya, saya atas nama Zuhratul Aini akan membahas tentang materi, format dan model RPP harian pendidikan anak usia dini. Berbicara tentang RPP, tentu tidak asing lagi bagi sebuah lembaga PAUD. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mengenal apa sesungguhnya arti dari RPP tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang dituangkan dalam silabus, maka guru harus menyusun RPP. Karena RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Pada hakikatnya, RPP ini merupakan perencanaan jangka pendek apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga para guru tidak kewalahan dalam menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas. Berbicara tentang RPP, tentu tidak asing lagi bagi sebuah lembaga PAUD. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mengenal apa sesungguhnya arti dari RPP tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang dituangkan dalam silabus, maka guru harus menyusun RPP. Karena RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Pada hakikatnya, RPP ini merupakan perencanaan jangka pendek apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga para guru tidak kewalahan dalam menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas. Baiklah, adapun tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan RPP ini, kita sebagai guru akan diberikan kemudahan, kelancaran dalam meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua di sini, memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki di sekolah. Maksudnya yaitu, kita di sini diberikan kesempatan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang ketiga di sini, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran serta kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, di sini ketika kita menyusun rencana pembelajaran secara sistematis, kita akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran yang ada di setiap sekolah. Dan yang keempat di sini, menyampaikan materi dengan lebih mudah dalam menentukan target dan tujuan. Maksudnya yaitu kita akan dimudahkan dalam penyampaian materi ini. Dan yang di sini melihat hasil belajar siswa serta mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Mungkin hanya itu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rencana proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP harus memberikan ruang bagi diferensiasi, yaitu penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari peserta didik. Yang kedua yaitu bersifat fleksibilitas. Fleksibilitas berarti memberikan ruang bagi keberagaman dan kebutuhan individual peserta didik. RPP harus dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik atau active learning. RPP harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, RPP harus memperhatikan pengembangan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar atau kompetensi base. RPP harus memfokuskan pada pencapaian kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi sikap. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Berdasarkan umpan balik dan refleksi, guru dapat merancang tindak lanjut untuk meningkatkan RPP dan mengatasi hambatan yang ditemui selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. RPP harus relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan memenuhi kebutuhan mereka. Konteks pembelajaran seharusnya dapat dihubungkan dengan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. RPP sebaiknya menghitung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan TIK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya di sini komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Adapun komponen-komponennya di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, tema, materi yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua di sini adalah standar kompetensi, kemampuan peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga di sini tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang didapatkan. Yang keempat di sini adalah kompetensi dasar, kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang kelima, materi pembelajaran meliputi fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam di sini adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang ketujuh di sini adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau berhasil yang ditempuhnya. Yang kedelapan di sini alokasi waktu, yaitu sudah ditentukan sesuai dengan keperluan untuk capaian KD dan beban belajarnya. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya yaitu materi langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, yang pertama yaitu mengisi kolom identitas. Nah, dalam kolom identitas ini terdapat hari, tanggal, kelompok apa, semester, dan minggu keberapa. Nah, yang kedua yaitu menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya di sini yaitu kegiatan pembuka itu berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit. Nah, yang ketiga yaitu menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan atau terdapat dalam silabus yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berdasarkan SKKD dan indikator. Nah, yang kelima yaitu menentukan karakter siswa yang akan dikembangkan. Di sini kita perlu menentukan seperti apa karakter siswa tersebut sehingga kita mampu kebutuhan apa yang siswa akan butuhkan. Nah, yang keenam yaitu mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok. Nah, maksudnya di sini yaitu apa temanya, apa subtemanya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Maksudnya di sini metode apa yang akan digunakan? Misalnya metode bercerita, metode tanya jawab, metode karya wisata, dan lain-lainnya. Yang kedelapan yaitu merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, yang 9 yaitu menentukan alat dan bahan. Nah, apa saja alat dan bahan yang akan diperlukan? Misalnya contohnya kertas, pensil, krayon, lem tembak, dan lain-lainnya. Yang ke-10 yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan lain-lain. Baik, lanjut ke materi yaitu di rencana pelaksanaan pembelajaran harian PAUD terdiri dari hari atau tanggal, kelompok, semester, dan subtema. Di sini kami mengangkat tema tentang diri sendiri dengan subtema panca indera. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran pertama mengetahui jumlah panca indera, bahwa panca indera itu terdiri dari 5. Kemudian mampu menyebutkan fungsi panca indera, misalnya mata gunanya untuk melihat, telinga gunanya untuk mendengar, kemudian kulit gunanya untuk meraba. Kemudian merawat dan mensyukuri panca indera. Salah satu cara kita mensyukuri panca indera yaitu dengan cara membersihkan atau mandi setiap hari. Kemudian selanjutnya kegiatan pembuka. Biasanya di kegiatan pembuka ini anak-anak mulai berbaris, berdoa, bertepuk-tepuk tangan tentang panca indera, kemudian menyanyi edukatif tentang panca indera dan pengenalan materi tentang panca indera. Selanjutnya kegiatan inti. Di kegiatan inti ini anak mulai menulis tentang angka, huruf, mewarnai gambar panca indera baik itu mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian membentuk hidung atau mata dengan menggunakan plastisin. Selanjutnya istirahat. Nah, di istirahat ini sebelum makan, biasanya anak-anak itu membaca doa sebelum makan, kemudian cuci tangan, makan bersama, dan bermain. Selanjutnya kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini kita mengulang kembali materi tentang panca indera tadi. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri panca indera, kemudian persiapan pulang dan berdoa. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Di penilaian pembelajaran ini, apakah anak-anak dapat mengetahui nama-nama panca indera, apakah anak-anak itu mampu menulis, membentuk, kemudian berhitung, kemudian apakah anak-anak memahami dan bertoleransi perbedaan baik fisik maupun latar belakang.